wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen PR. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan salah seorang, ini cukup ternama ya, mungkin levelnya nggak cuma di Jogja ya, mungkin sudah menginternasional gitu ya. Kita akan cari tahu dan belajar banyak tentang PR dari sosok seorang ibu yang cantik ini. Bagaimana sih profesi PR itu sesungguhnya dan apa-apa saja tips dan triknya untuk menjadi seorang PR profesional. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Ayu, apa kabar? Lama nggak ketemu. Iya, mohon maaf loh ini. Apa? Ganggu. Ayolah, nggak apa-apa, santai aja. Monggo lenggah. Sudah lama nggak ketemu. Iya, bener Bu Ayu. Gimana? Saya duduk boleh ya? Nggak apa-apa. Saya pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya. Gimana? Nah, kebetulan saya kan semester ini ngampu mata kuliah manajemen PR. Oke. Nah, saya pengen berbagi dengan teman-teman Teman-teman. Teman-teman karena seumuran. Seumuran semua ya. Oke. Semuanya. Kita ngobrol di dalam aja yuk, biar enak sambil minum teh kan sore-sore. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Silakan, kan sudah dicek kan? Sudah non reaktif toh? Nggak masalah. Iya. Yuk kita ikutin Bu Ayu mari aktivitasnya di dalam. Wah, mari Mbak masuk. Rumahnya asik banget sih Bu Ayu. Terima kasih. Ini waktu anak-anak masih kecil ya, itu nuansa Jawa ceritanya. Ini dengan kekasih ya. saya Mantan pacar. Begitu masuk ke rumahnya Bu Ayu, serasa lagi di Bali nih. Iya, kebetulan saya karena orang Bali sebetulnya. Cuma saya lama di Jogja dari kecil. Karena itu ya saya kayak merasa sedang di Bali. Oh iya. Sebenarnya kepengen liburan ke Bali. Oh iya ya, karena pandemi kita belum bisa kemana-mana. Mbak silakan duduk dulu, saya ambilkan saya duduk tehnya ya. Iya, silakan. Wah, ini album-album perjalanan karirnya Bu Ayu ya ini ya? Iya, itu perjalanan clipping-clipping saya, karena kalau PR kan kita harus punya dokumentasi. Betul sekali. Iya, dokumentasi kegiatan. Sebenarnya nggak wajib sih, cuma apa ya, nggak lengkap kalau kita sebagai public relation itu tidak mendokumentasikan semua kegiatan kita. Mbak, monggo sambil diunjuk. Saya sampai diminum, malah nggak apa-apa, santai aja. Saya minum dulu ya. Ada yang pengen minum? Ini boleh diminum nih Bu Ayu? Boleh, silakan. Selama pandemi ngapain aja nih Bu Ayu di rumah? Yang saya udah mulai ngajar online sih Mbak, jadi Mbak masih beberapa lebih banyak ke klien-klien perusahaan seperti itu. Kalau yang untuk universitas memang belum mulai. Iya. Karena memang kita terbatas ya Bu Ayu. Iya, masih terbatas. Boleh di sini aja. Iya, saya takut nih kalau ketumpahan. Bu Ayu, tadi seperti janji saya di awal tadi, saya ingin berbagi sebenarnya dengan mahasiswa yang sekarang sedang kuliah secara online. Pengen tahu nih, bagaimana sih caranya kita menjadi seorang PR yang baik gitu ya. Meski kita tahu setiap orang itu adalah PR bagi dirinya sendiri ya. Tapi kali ini saya pengen Bu Ayu bercerita banyak ke kita tentang bagaimana perjalanan dari awal meniti karir hingga saat ini, siapa sih yang nggak kenal dengan Ayu Cornelia gitu ya. Bu Ayu bisa cerita sedikit. Oke, terima kasih Bu Mutia. Saya mulai karir saya sebagai public relation humas sebetulnya ya, itu di Fakultas Kedokteran. Itu tahun 1998. Udah lahir belum? Sudah. Sudah. 99 saya lahir. Oh gitu ya. Oke, tahun 1998 saya sempat jadi humas di Fakultas Kedokteran UGM waktu itu, 98 sampai 2006. 2006 kemudian saya alhamdulillah sempat bekerja di WHO waktu itu, waktu gempa. Waktu gempa 2006. Itu kan karena korbannya banyak sehingga UN Office buka di Jogja. Dan saya bersyukur alhamdulillah bisa menjadi Public Relations Officer waktu itu di World Health Organization UN. Jadi sebuah prestis ya, posisi yang sangat saya syukuri karena bisa bertemu dengan orang-orang dari segala penjuru dunia gitu waktu itu. Oke, tapi sebelum kita sampai ke karir yang sudah ke WHO, jadi PR di Fakultas Kedokteran, itu bagaimana Bu Ayu memulainya? Menapaki. Sebetulnya kalau zaman saya dulu itu public relation belum begitu terkenal Mbak, belum dikenal gitu, belum menjadi sesuatu yang
apa namanya pilihan untuk mahasiswa seperti itu. Tapi menjadi pekerjaan waktu itu kan gitu saya S1-nya komunikasi. Ya kebetulan alhamdulillah waktu itu di Australia. Saya ngambilnya di Australia S1 dan waktu itu PR belum menjadi salah satu hal yang highlight seperti itu. Nah, jadi baru setelah itu saya mulai memperdalam otodidak. Ya, apa nggak cukup ya dengan ilmu di komunikasinya itu nggak cukup, jadi sehingga harus harus banyak belajar, banyak baca buku seperti itu. Kemudian baru Bu Ayu setelah itu baru saya bisa bekerja di beberapa perusahaan yang tadi sudah saya cerita. Saya pernah di WHO, di Fakultas Kedokteran, kemudian di WHO, kemudian saya masuk ke Cangkringan, Cangkringan Jogja Villa and Spa, itu saya sebagai Deputi GM di sana. Pertamanya masuk sebagai PR, kemudian dipromosikan sebagai Deputi GM, terus yang terakhir di Hyatt itu 2017 sampai 2010 sampai 2017. Jadi itu karir terlama saya di PR dan termateng gitu. Biasanya kan dibajak-bajak ya Bu Ayu. Kecuali PR itu jarang dibaca. Kalau sales itu sering dibaca, kalau PR jarang biasanya. Oh begitu. Oke, jadi ini karir terlama sebagai PR di Hotel Hyatt. Kemudian setelah itu 2017 saya 2016 Desember itu saya mendirikan Cornelia & Co PR and Marketing Agency. Nah ini menarik nih. Barangkali nanti teman-teman yang ada di rumah pengen belajar boleh lebih dalam. Boleh belajar nggak sih di sana? Tapi harus pas interview dulu sama saya. Ini galak nggak ini interview? Oh galak. Jadi ada beberapa syarat yang memang harus dilalui gitu. Jadi kayak misalnya soft skill, cara dia berkomunikasi dari awal itu saya lihat gitu ya. Kemudian empati dia bagaimana, responsibility dia bagaimana, seperti itu. Tapi silakan pokoknya feel free kalau mau hubungi saya orangnya santai kok. Kalau saya belum menjawab berarti saya sedang mengajar gitu. But I will answer. 1 kali 24 jam. Ya. Nah, sebenarnya Bu Ayu, modal dasar yang harus dimiliki untuk menjadi seorang PR itu apa, Bu? Dari pengalaman yang sudah berpuluh-puluh tahun ini. Yang pertama jelas komunikasi verbal dan non-verbal, dia harus bagus. Yang kedua empati pada orang lain. Yang ketiga respect ya. Yang keempat adalah dia harus contentful, dia harus menguasai apa yang disampaikan. Gitu. Jadi dia misalnya dia mewakili suatu perusahaan, ya dia harus bisa cerita from A to Z. Gitu. Makanya saya selalu bilang yang namanya PR itu kayak GKR Hanga BI tadi. Jadi semuanya, dia ngurusin semuanya dari A sampai Z seperti itu. Dan tidak mudah ya untuk menjadi orang yang bisa berempati, yang respect. Iya, gitu ya. harus dilatih secara terus-menerus. Karena kalau kita teman-teman ingat lagi di materi kita, misalnya ketika founding father-nya PR mengatakan sebenarnya definisi PR itu adalah bagaimana memanusiakan manusia gitu ya. Dan ternyata tadi Bu Ayu juga sudah menyampaikan yang paling penting modal dasar menjadi seorang PR itu adalah bagaimana kita berempati dan respect dengan orang lain. Iya. Nah, untuk memulai itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Iya, jadi harus latihan dan itu melalui proses yang cukup panjang untuk bisa menghormati orang lain dan put ourselves in other shoes. Kita menaruh diri kita pada orang lain gitu. Jadi kita tahu misalnya kayak sekarang orang-orang yang kehilangan pekerjaan seperti apa rasanya. Kita juga harus empati, apa yang bisa kita bantu. Kebetulan Cornelia & Co kita membantu teman-teman yang penyintas gagal ginjal, Mbak. Mungkin kalau sempat cek di Instagram kami membantu teman-teman penyintas gagal ginjal dan lupus, penyandang lupus, dan itu kita memang bantu sama sekali tidak ada financial in return. Kita membantu dari sisi menginformasikan gejala-gejala ginjal itu kayak apa yang harus dicermati, minuman apa saja yang harus dihindari misalnya. Kalau lupus berarti gejala awalnya seperti apa kayak gitu. Jadi nggak cukup cuman kampanye komersil ya Bu? Iya, tapi juga dan itu kita lakukan 1 bulan. Setiap bulan? Iya, selama 1 bulan. Selama 1 iya, bulan. Jadi kayak kemarin itu 17 Agustus kita buat hashtagnya itu adalah semangat berjuang. Hashtag semangat berjuang, tagar semangat berjuang karena teman-teman penyintas gagal ginjal itu kan mereka harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Dan 1 kali cuci darah 5 jam. Dan itu menurut saya betul-betul perjuangan yang luar biasa. Dan saya ingin kita yang diberi talenta Tuhan lebih, mari kita bantu sebisa kita. Nah itu PR. Jadi kita menjalin hubungan baik dengan siapapun seperti itu. Ya, dan tidak mudah dan harus dilatih. Iya, harus dilatih. Oke, sepanjang karir Bu Ayu di dunia markom, di dunia PR, begini ya.
apa tantangan yang paling besar yang kemarin misalnya dihadapi, nih kayaknya saya mulai rapuh nih, mulai goyah nih. Sewaktu saya mengambil keputusan untuk keluar dari Hyatt, itu betul-betul keputusan terbesar dalam hidup saya. Karena waktu itu saya berada di posisi saya tuh departemen head waktu itu di bawah GM. Jadi kalau dibilang ya kurang opo sebetulnya gitu ya, betul, gitu. Secara prestis saya udah ada perusahaan gitu besar, tapi saya merasa kurang lengkap sebagai manusia ketika saya tidak bermanfaat secara utuh gitu ya. Di Hyatt pun bermanfaat ya, tapi saya merasa saya pengen lebih, ada yang bisa saya berikan lebih untuk orang lain. Dan waktu itu tahun 2016 bulan Desember itu belum ada PR agency, sekarang udah ada 2. Cornelia & Co sama satu lagi yang gitu. Di Jogja, ya? Yang di Jogja gitu. Tapi saya tetap concern pada core bisnis edukasi. Saya banyak memberikan edukasi. Justru bisnisnya itu kesekian. Beda dengan PR agency yang dari Jakarta mungkin ya. Saya betul-betul di Jogja ini mendidik. Jadi teman-teman yang magang di agency itu saya ajarin gimana sih jadi PR gini-gini. Nanti kalau dia udah lulus sekolah ya dia juga kembali ke daerah gitu. Dan saya juga nggak apa-apa gitu. Jadi saya senang ketika mendidik mereka. Mereka sudah berhasil seperti itu. Maksudnya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, karena kan biasanya kadang-kadang teman-teman mahasiswa masih belum tahu, oh saya harus menjawab WhatsApp cepet ya, gitu kan, oh saya harus bahasa yang seperti apa toh yang saya gunakan ketika berbicara dengan dosen, seperti itu kan hal simpel kayak gitu. Dan ternyata itu berpengaruh sekali sangat dalam pekerjaan itu. Jadi memang yang paling berat itu ketika harus keluar dari zona nyaman. Betul, ya. iya. Dan tidak semua orang tidak bisa semua orang. Iya. Apalagi Hyatt dengan brandnya yang cukup kuat, dengan posisi yang sudah cukup, ya sudah tadi sudah. Iya sudah tinggi, ya itu saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri. Jadi saya seperti ikan besar di kolam kecil. Kalau dulu saya ikan kecil di kolam besar sekali, sekarang saya ikan besar di kolam kecil. Ya saya harapkan kolam ini nantinya menjadi besar gitu. Tapi sekarang pelan-pelan lah. Menginspirasi loh Bu, saya khawatir jadi menginspirasi saya. Oh. Ya. Menjadi ikan kecil di kolam besar. Ikan besar di kolam kecil. Ikan besar di kolam kecil. Gitu ya. Nah selama pandemi ini apa aja nih Bu kesibukan? Kesibukan saya ngajar online tadi, kemudian training, terus saya bersyukur alhamdulillah sekarang sempat masak jadinya. Sempat menyempatkan diri ketika lunch gitu. Jadi kalau saya sempat buatin lunch untuk anak-anak, kebetulan anak saya 3 cowok semua dan suami jauh di Batam, itu saya menyempatkan diri untuk memasak sebisa saya lah gitu. Ya. Tapi itu kemajuan Mbak, karena dulu nggak pernah masak gitu. Tapi ini nggak jadi catatan buat teman-teman ya? Apa? Bukan berarti PR nggak bisa masak. Bukan nggak bisa, tapi nggak ada waktu. Waktu saya di Hyatt dulu kan saya pagi jam 7 ke kantor, pulang itu jam 8. Setiap hari rata-rata. 8-9. Waktu karena saya habis. Memang pekerjaan PR ini adalah pekerjaan yang menurut saya ya, pekerjaan yang bersahabat dengan ketidakpastian, pekerjaan yang penuh dengan gesekan dan konflik, kemudian pekerjaan yang mungkin dalam satu hari itu banyak sekali perputarannya, gitu. Ibu Ayu mengalami itu? Mengalami sangat ya, dan tapi justru dengan begitu tadi saya merasa bahwa kalau orang Jawa bilang kabeh ono titi wancine, semua ada waktunya. Ya, gitu. Jadi waktu itu ya saya menjadi staf Hyatt yang baik, saya melaksanakan tugas saya menjadi PR, saya menjadi jembatan yang baik di antara teman-teman gitu. Nah sekarang saya harus menjadi orang yang mengarahkan anak-anak tadi di agensi saya, masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan dari sisi promosi, branding dan lain-lain. Iya, dan prospek kedepannya untuk PR agency, menurut saya sangat bagus ya, karena kebetulan juga tadi baru ada 2 so far. Kalau digital banyak sekali, training juga banyak, tapi yang PR beneran itu ya cuma saya gitu yang sudah merasakan pernah jadi PR, kemudian jatuh bangunnya public relations seperti apa itu ya alhamdulillah cuma saya gitu di Jogja ini ya. Yang itu. Ada ini juga sih Bu, sebenarnya ada stereotype gitu ya di kalangan mahasiswa, di kalangan masyarakat, katanya PR tuh harus cantik gitu. Katanya PR itu harus glamor. PR itu harus wah gitu. Nah, itu gimana? Kalau menurut saya kalau cantik itu pemberian Tuhan
Tuhan ya, pemberian Gusti Allah. Jadi kita kita berdua. kita nggak bisa, betul, ya, kita nggak bisa protes. Betul. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan inner beauty dalam diri kita atau inner handsome dalam diri kita, sehingga orang lihat kita itu, oh cantik banget sih gitu, oh ganteng banget sih, padahal sebetulnya biasa-biasa aja gitu. Tapi ya tadi itu dengan kemampuan kita smart, kalau orang cerdas, orang menyenangkan ketika berbicara itu kan kelihatan cantik. Daripada orang cantik beneran tapi diajak omong nggak dong pelongo-pelongo gitu, atau malah sombong ya. Dengan itu kalau saya kok lebih seneng yang kita tadi orang Jawa bilang itu lembah manah tadi itu ya, kita rendah hati kita, karena ini kita di Jogja, ini bukan Jakarta Mbak, beda ya. How we treat people itu harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada ya kita menyesuaikan kondisi. Yang orang Jogja ke Jakarta juga bingung malahan gitu, ini kok kayak gini gitu. Kebalikannya orang Jakarta ke Jogja juga, aduh kok sepi banget sih gitu ya, atau kayak gitu. Jadi ya kita menyesuaikan aja di mana kita berada. Iya, jadi memang ada, kita komunikasinya harus pintar. Iya. Dan yang paling saya ingat ketika saya belajar PR gitu, ada 3S sih sebenarnya. Apa itu? Suka, sering, senyum. Oh. Nah, terbukti di Bu Ayu sendiri kan juga Iya, dari suka, tadi sering, kan nggak senyum. berhenti-berhenti, Ya. ya. Walaupun sebetulnya masalahnya banyak banget, Iya. ambiar gitu. Iya, makanya itu tadi pekerjaan PR itu seburuk-buruk apapun yang terjadi Nggak boleh di dalamnya, kelihatan, nggak boleh kelihatan. Jadi harus iya. sering tersenyum, baik hati dengan semua orang. Iya, gemar menabung. Oh enggak ya. Hidup sederhana gitu ya. Dan memang tidak mudah untuk menjadi seorang PR gitu. Yeah. Tapi kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Yeah. Kita mencoba memposisikan diri kita adalah PR untuk membangun personal brandingnya kita gitu ya Bu Ayu, exactly. ya. Kalau kita udah terbiasa ketika nanti kita berkarir di kantor, di agensi atau dimanapun, di korporat manapun, nyaman itu sudah jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Gitu. Kecuali kalau yang introvert sekali. Nah, itu malah nggak bisa jadi PR kalau introvert gitu tapi kan. ada juga yang nggak introvert tapi juga susah gitu. Susah ya, karena memang tadi ada banyak beberapa hal yang harus dilakukan tadi. Oke. Nah, dari semua tahapan-tahapan perjalanan kehidupan Bu Ayu tadi, ke depannya nih, apa nih mimpi-mimpi yang saya pengen punya sekolah PR sendiri Mbak sebetulnya gitu kan. Selama ini PR ada di universitas ya. Iya, betul. Nah saya pengen betul-betul sekolah yang memang khusus PR seperti itu. Cuma kan kalau mendirikan sekolah itu minimal dokter kalau nggak salah harus 3 atau 4 orang. Jadi silakan kalau mau saya jadi bisa dokter. daftar di sini. Karena saya ingin mencoba menjadi ikan besar di kolam, Kolam kecil. Ikan besar di kolam kecil ya. Ikan besar di kolam yang Betul, kecil betul. gitu ya. Oke, jadi kedepannya pengen membangun sekolah PR Iya. karena memang pekerjaan PR ini pekerjaan yang nggak ada matinya. Betul, gitu nggak ya. ada matinya, Dinamika dan di yang Jogja terjadi. sendiri masih jarang. Dan masih jarang ya, masih terbuka peluang-peluang Iya. untuk membangun PR agensi. Betul. Ya. Bu Ayu, kayaknya saya pengen makan sesuatu nih. Aduh, ya ampun, kasihan, maaf ya, saya malah jadi nggak ini kurang responsif. Monggo Mbak silakan. Ini saya punya sesuatu yang bisa dinikmati sore hari ini. Serius nih ya. Serius, Jadi ini serius. jangan ditiru ya. Jangan ditiru karena tiba-tiba bertamu, tiba-tiba ini gitu Ya, ya. nggak apa-apa, itu Pak salah satu bagian daripada being friendly as a PR. Iya. Nah, Gitu. habis ini Bu Ayu, kita akan ngomong secara serius. Serius? Kalau tadi kita masih ngomong penghantarnya saja, bagaimana profesi PR. Nah, habis ini kita akan ngomong secara serius bagaimana profesi PR di era yang borderless kayak sekarang. Siap. Ini. Oke. Dunia tanpa batas, Oke. apakah akan mati PR-nya atau justru PR ini Semakin akan berkembang. Semakin berkembang. Ya. Nah, teman-teman, jangan kemana-mana. Saya akan menikmati dulu sajian dari Bu Ayu. Sampai ketemu lagi di materi video ajar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.